Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengannya pula kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Orang yang bertakwa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sungguh waktu ini sangatlah cepat berlalu. Rasanya belum lama kita bertemu dengan tahun 1445 Hijriah. Namun ternyata tahun 1445 sudah hampir usai dan tak akan kembali. Berlalu juga semua kesempatan ibadah di dalamnya. Ramadan yang telah kita lewati, musim haji dan bulan Zulhijjah telah usai yang ditandangi dengan jamaah haji yang mulai berkedatangan dari tanah suci Mekah kembali ke tanah air. Sungguh waktu sangatlah cepat berlalu, dan itu tidaklah mengherankan karena cepatnya waktu adalah salah satu karakteristik kehidupan akhir zaman. Singkatnya, waktu yang kita rasakan merupakan salah satu tanda-tanda kecilnya dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, fatakuna as-sanatu kasy-syahr, wa yakuna asy-syahru kal-jum'ah, wa takuna al-jum'ah kal-yawm, wa yakuna al-yawm kas-sa'ah, wa takuna as-sa'ah ka-ikhtiraqis sa'afah." Tidak akan terjadi kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alangkah bahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha mengangkat derajat pahalanya, dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada tahun ini, serta bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang telah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 44, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi zalika la ibratan liulil absar." Allah Subhanahu wa taala mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan yang tajam. Alangkah senangnya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi bulan-bulannya dengan menjawab panggilan salat, dan mengorbankan tahun-tahun kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa inilah tujuan diciptakannya manusia di bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanyalah diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama,
dan agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang telah Allah berikan begitu banyak kenikmatan, yang telah Allah berikan kesempatan hidup sehingga detik ini dalam keadaan baik, adalah mensyukuri segala nikmatnya serta memujinya atas segala kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Karena rasa syukur menyebabkan bertambahnya kenikmatan dan mencegahnya dari penderitaan. Alangkah baiknya manusia selalu meresapi dan memateri diri dengan kuat di dalam hatinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saat seorang muslim bersyukur, maka kebaikannya akan kembali ke dirinya sendiri. Dan saat ia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bahayanya pun akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam ini, apalagi terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Luqman ayat 12, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kemuliaan seseorang saat ia sudah di penghujung sebuah waktu adalah meluangkan waktunya seorang diri untuk mengintrospeksi diri dan mengoreksi dirinya atas amalan apa yang telah diperbuat dan amalan yang telah terlewat. Demikian juga dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dirinya. Sudahkah ia manfaatkan ataukah ia sia-siakan waktu yang Allah berikan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempersiapkan diri adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab dirinya di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebagai salah satu hambanya yang dapat bersyukur, mengisi hari-hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten di dalamnya dan tidak menunda-nunda kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hambanya yang lebih mengutamakan kualitas amal daripada kuantitasnya, yaitu beramal dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala.